Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 69, 3 Tespek. Sayang, mau kemana? Ucap Arga. Arga yang merasakan pergerakan Anjani terbangun. Ia sudah terbiasa tidur dengan memeluk tubuh sang istri. Pipis sebentar. Tunggu di sini, awas. Jangan ikut masuk. Teriak Anjani. Loh, memang kenapa? Sayang, sudah biasa juga di kamar mandi bareng. Protes Arga. Yang ini beda. Pokoknya jangan ikut, balas Anjani. Karena masih mengantuk, ia kembali memejamkan matanya. Sementara itu, Anjani segera mengambil 3 buah tes kehamilan yang telah ia pesan secara online semalam. Anjani menunggu hasil ketiga tes tersebut yang sudah ia masukkan ke dalam wadah berisi urin. Setelah 15 menit, ia mengangkat ketiga tes itu untuk melihat hasilnya. Dan ia tidak bisa menahan air matanya ketika melihat 2 garis merah pada ketiga tes tersebut. Bahagia yang ia rasakan sungguh tak terkira, dan ia ingin segera berbagi kebahagiaan itu dengan suaminya. Namun, ia melihat Arga masih tertidur dengan nyenyak. Kemudian, terbersit ide untuk memberi kejutan pada suaminya. Ia meletakkan ketiga tes kehamilan itu di wastafel kamar mandi, berharap Arga akan melihatnya ketika mencuci muka atau menggosok gigi. Sang suami akan memeluknya dengan penuh cinta karena mereka akan segera diberi kepercayaan untuk memiliki seorang anak. Setelah mandi, Anjani segera turun ke bawah untuk menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Kali ini, ia akan membuat pastel dengan isian telur, mie, dan kentang. Gali dan Arga sangat menyukai kudapan itu, sehingga Dara seringkali membuatnya untuk sarapan. Bagaimana, sayang, sudah melakukan tesnya? Tanya Dara kepada menantunya yang baru saja turun dari lantai atas. Udah, Mah, sahut Anjani. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah, Mah. Dara memeluk menantunya dengan berderai air mata. Ia sangat bahagia mendengar kabar ini. Ia memang telah lama menantikan saat ini. Saat ia akan kembali mendapatkan seorang cucu lagi. Kali ini dari putra bungsunya. Suamimu sudah tahu? Tanya Dara. Masih tidur dia, Mah. Nggak tega buat bangunin. Lagian, Mas Arga pulang malam lembur di kantor gara-gara kemarin pagi muntah-muntah. Jawab Anjani. Ya, Arga hanya merasa mual saat pagi hari. Ketika menjelang siang, maka ia akan kembali seperti semula. Arga akan kembali pergi ke kantor. Hanya saja penciumannya sangat sensitif. Ia menjadi tidak suka dengan parfum pria. Kemarin, Charlie sampai-sampai tidak boleh masuk ke ruangannya gara-gara Arga tidak suka dengan bau parfum Charlie yang terlampau maskulin. Dia sudah mengultimatum semua pegawai pria untuk tidak menggunakan parfum khusus pria. Jika dilanggar, maka akan langsung diberi surat peringatan. Selesai menyelesaikan masakannya, Anjani menghampiri putranya yang sedang menonton kartun kesukaannya di ruang tengah ditemani kakeknya. Dede makan dulu yuk, Mama bikinin nasi tim hati sama kacang merah kesukaan kamu nih. Maaf ya Pak kalau Anjani dan Dharma sering bikin repot Papa sama Mama. Ujar Anjani. Kamu ngomong apa sih? Nak, Dharma itu cucu kami. Kami senang jika bisa menjaganya. Sahut Gali. Iya, Pah. Terima kasih. Dharma yang sedang semangat-semangatnya berjalan memang bisa menjadi sangat menguras tenaga. Karena pria kecil Baskoro itu memang tidak bisa diam sedetik pun, kecuali sedang tidur. Selesai menyuapi putranya, Anjani melihat sang suami sudah turun dari arah kamarnya. Senyum sang suami yang merekah membuat Anjani mengira bahwa Arga sudah mengetahui kabar kehamilannya. Mungkin pria itu sudah membaca hasil tes speknya. Dede, Papa kangen banget. Sini yang biar aku yang gendong. Aku suka bau asemnya Dede. Segar-segar gitu. Ucap Arga sambil mengambil Dharma. Tapi jangan dikelitikin. Abis makan dia, Mas. Bisa muntah dia kalau tertawa dengan perut penuh. Ucap Anjani. Iya, sayang. Anjani membiarkan suaminya bersenda gurau dengan Dharma di ruang tengah bersama dengan Gali. Ketika meja makan sudah siap, seorang pembantu segera memanggil Gali dan Arga untuk datang ke meja makan.
Kamu bikin apa ini? Yang? Tanya Arga. Bikin pastel kesukaan Mas, kata Anjani sambil meletakkan satu pastel dengan ukuran sedang di piring suaminya. Sayang, tolong bawa Dharma sebentar, pinta Arga. Loh, kenapa lagi sih, Mas? Tanya Anjani. Itu pastel siapa sih yang bikin? Kenapa pinggirnya jadi keriting gitu sih? Dan baunya. Arga lari lagi ke arah kamar mandi di samping dapur. Dara malah terkekeh melihat putranya, antara kasihan dan geli. Sementara Anjani berlari menyusul sang suami untuk memijit tengkuknya. Sayang, jangan lari-lari. Ingat perutmu, teriak Dara khawatir. Iya, Mah. Akhirnya, Dara memerintahkan pembantu untuk membawa sarapan Gali ke taman yang ada di samping rumah. Sedangkan Dharma sudah dalam rengkuhan sang kakek. Kenapa lagi? Dara bertanya pada putranya yang sudah duduk di meja makan. Semua isi meja makan tadi sudah dibersihkan oleh pembantu dan disimpan di lemari makanan. Tadi makanan apa sih, Mah? Bentuknya bikin geli, bau bawang banget, bikin mual. Protes Arga. Itu makanan kesukaanmu sama papa. Nikmati saja saat-saat seperti ini karena hasilnya akan sepadan dengan apa yang akan kau dapat kelak, kata Dara, yang disambut senyum menantunya. Dapat apa? Warisan maksud mama. Au, kok mukul sih, Mah? Protes Arga yang mendapat pukulan dari mamahnya. Kuman kamu, orang tua masih sehat ngomong warisan, ujar Dara. Mas, udah lihat tadi yang di kamar mandi? Tanya Anjani pada suaminya. Jangan nakut-nakutin. Yang, pagi-pagi gini, sahut Arga. Lah, siapa yang nakutin? Mas udah lihat tadi yang ada di wastafel kamar mandi? Tanya kembali Anjani. Oh itu, udah beres itu sih. Bersih pokoknya, kan kamu yang selalu ngomel kalau kamar mandi kotor. Anjani dan Dara saling berpandangan dengan wajah penuh tanda tanya. Maksudnya apa, Mas? Sengit Anjani. Udah, Mas buang di tempat sampah. Tadi ada 3 benda tergeletak di atas wastafel. Tapi kamu tenang aja, udah Mas singkirkan. Jadi kamu nggak usah capek-capek ngomel pagi ini, jawabnya dengan wajah tanpa dosa. Ya Allah, Anjani dan Dara berteriak histeris bersamaan. Sementara itu, Arga sudah berada di kantornya dan saat ini dia berada di ruangannya bersama dengan Charlie. Kenapa muka kamu ditekuk kayak gitu? Aku udah pakai parfum adikku. Apalagi mau kamu ucap Charlie yang kesal karena Arga menyuruhnya untuk tidak memakai parfum maskulinnya. Cek kakak, bukan itu. Istriku lagi murka, jawab Arga. Memangnya kamu bikin salah apa? Tanya Charlie. Mana aku tahu, jawab Arga dengan singkat. Ketika mereka sedang berbicara, sekretaris Charlie yang bernama Desi datang dan mengatakan sesuatu. Tuan ada yang ingin bertemu dengan Tuan Arga. Charlie tampak mengernyitkan dahinya. Suara sekretarisnya sedikit bergetar, dan raut mukanya pun seperti sedikit panik. Dia tahu tamu itu mungkin bukan orang yang seharusnya datang ke kantor ini. Siapa? Tanya Charlie mencoba tenang. Aku yang ingin bertemu dengan Arga. Apa tidak boleh? Bukankah aku masih menjadi salah satu pemilik saham di sini? Ucap seorang pria parubaya yang tidak asing untuk Arga. Arga hanya membuang mukanya. Sebenarnya ia tidak ingin lagi berurusan dengan orang tersebut. Semua saham atas namamu sudah kau jual jika kau lupa. Saham apa lagi yang ingin kau tanyakan? Charlie menjawab dengan terpaksa karena tahu Arga tidak akan mau lagi berbicara dengan Arifin semenjak kasus teror istrinya. Tapi Ratu adalah menantu di sini. Dia berpisah dengan suaminya bukan karena diceraikan, tapi karena Chandra meninggal. Ratu punya andil di perusahaan ini, ucap Arifin. Jika Anda sedang menuntut hak Anda, tuntutlah lewat jalur resmi, lewat pengacara dan kita akan bertemu di pengadilan. Bagaimana? Cukup adil kan? Dan kami pasti akan mematuhi hasil keputusan, kata Charlie dengan tenang. Arifin memucat karena ia tahu lewat jalur hukum pun ia tak akan mendapat apa-apa. Lagi pula, Gali memiliki bukti bahwa Tias bukan putri kandung Chandra. Dan bukti bahwa selama menikah dengan Chandra putrinya sudah berselingkuh. Tubuh pria parubaya itu terhuyung dan jatuh terduduk di sofa. Aku hanya ingin membebaskan putriku dari jebakan mafia perdagangan manusia. Dia dijual oleh mucikari kepada seseorang. Aku mohon bebaskan dia demi Tias cucuku, pinta Arifin dengan wajah yang memohon.
Arga menghembuskan nafasnya. Gadis cilik bernama Tias itu pernah menghiasi hari-harinya. Arga menyayanginya. Walau ia sangat membenci ratu. Aku akan membebaskannya. Tapi tidak sekarang. Ucap Arga. Kapan? Menunggu dia mati dahulu. Tanya Arifin. Itu lebih baik untukku kurasa. Lagi pula tak ada untungnya aku membebaskan dia. Kata Arga dengan nada datar. Kau, teriak Arifin. Pergi sebelum aku meminta orang untuk menyeretmu keluar dari sini. Kata Arga dengan suara yang lantang. Baik, tapi aku dan Tias akan terus menunggumu untuk menepati janjimu. Bebaskan ratu, pinta Arifin. Arga tak bergeming sedikit pun. Bahkan ketika Arifin sudah keluar dari ruangannya. Mereka terikat perjanjian. Ribet urusannya kalau kita berurusan sama mereka. Mereka mafia dengan jaringan yang kuat. Walaupun Baskoro bisa menghadapinya tapi pasti. Om Galih tak akan mau lagi berurusan dengan dunia mafia lagi. Kata Charlie panjang lebar. Aku tahu. Lagi pula wanita itu sedang hamil. Tidak mungkin John akan melepaskan cucunya. Ucap Arga. Miris sekali nasib ratu ya. Puas main sama berondong sekarang dimainin orang gila seperti Rendra. Untung dia nggak mati di tangan kamu waktu itu. Kalau iya pasti anak ratu sekarang udah nggak punya ayah. Ujar Charlie. Arga tak menanggapi kata-katanya. Ia sedang serius melihat berkas-berkas yang menumpuk di depannya. Berkas-berkas yang tadi diserahkan Charlie untuk ditandatangani. Arga. Charlie memanggil Arga setelah ia membaca pesan dari salah satu sahabatnya, Fanny. Hei Arga, panggil kembali Charlie. Berisik aku lagi lihat laporan yang tadi kamu kasih ke aku. Diam, atau aku lempar kamu dari jendela. Bentak Arga. CKK, ini lantai 20. Aku tamat kalau jatuh dari sini. Fanny tanya. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Arga sudah lebih dulu memotongnya. Keluar, aku nggak mau pulang malam lagi. Istriku lagi ngambek, nggak tenang dunia akhirat rasanya kalau dia masih ngambek. Bawaannya mau pukulin kamu terus. Ucap Arga memotong. Cih, apa hubungannya sama aku? Ya sudah aku keluar nih ya. Jangan nyesel kalau aku tinggalin. Charlie berjalan menuju pintu keluar. Tapi sebelum keluar dari pintu ruangan, ia membalikkan badannya. Kamu ditanyain sama Fanny. Kenapa nggak ikut anterin istrimu ke rumah sakit? Ujar Charlie. Setelah berkata seperti itu, ia langsung melenggang pergi ke ruangannya sendiri. Arga terpaku. Dunianya rasanya berhenti saat itu juga. Ia sudah tak melihat Charlie ada di ruangannya. Padahal ia ingin bertanya apa yang baru saja dikatakan sahabatnya itu. Charlie, Arga bangkit dan berlari menuju ruangan sahabatnya. Brengsek, apa yang kamu bilang tadi? Yang jelas kalau ngomong, teriak Arga. Kamu amnesia. Tadi yang nyuruh aku keluar siapa? Fanny kirim pesan ke aku dia lagi sama Anjani di rumah sakit. Sama nyokap kamu juga. Fanny cuma nanya kenapa kamu nggak nganterin istrimu. Itu aja. Jelas Charlie. Rumah sakit, lirih Arga. Dia ingat kemarin Fanny memang meminta Anjani untuk memeriksakan diri lebih lanjut ke rumah sakit. Ya Tuhan, bisa-bisanya dia lupa akan hal itu. Hei Arga, aku ikut. Charlie berlari di belakang Arga. Ia tidak mungkin membiarkan sahabatnya menyetir sendirian dengan kondisi kalap seperti itu. Mendengar sang istri ada di rumah sakit membuat Arga menggila.